Sabar ya. Dari siapa kan? Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bagaimana ikan berenang, ikan tak senang menyambut kedatangan Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Sapitri Irwan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Emilia Sapitri Irwan. Yang sama-sama kita hormati Kasih Penyelenggara Haji Kota Madya Palembang, Bapak Risani SAGMM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Oku Selatan, teman-teman Kasubag, Kasih Penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Oku Selatan, seluruh peserta bimbingan perkawinan angkatan ke-11 dan 12, Bapak Ibu yang saya banggakan. Pertama, tentu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka mengikuti acara bimbingan perkawinan. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kakanwil yang sama-sama kita muliakan, perlu kami laporkan bahwa yang hadir ataupun yang mengikuti bimbingan perkawinan ini adalah calon pengantin ditambah dengan pengantin lawas yang memang sudah menikah, dan ada kurang lebih sekitar 39 orang untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Yang selanjutnya bagi yang belum menikah, insya Allah seminggu ataupun paling lambat 10 hari akan melaksanakan perkawinan. Sebelum kita mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Kanwil, pertama terima kasih Pak Kanwil beserta Ibu yang sudah berkenan hadir, dan ini sangat istimewa bahwa bimbingan perkawinan angkatan ke-11 dan 12 materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Kanwil. Kami memberikan materi bebas, Pak Kanwil silakan, terkait masalah pernikahan atau terkait masalah regulasi ataupun kaitannya dengan Kementerian Agama. Silakan, kami berikan waktu seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam hal penyambutan dan sebagainya sederhana, tapi inilah sesungguhnya memang peserta ini dari jam 8 tadi sudah siap-siap untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Kanwil. Para peserta yang saya hormati, bahwa Pak Kanwil ini luar biasa dari pagar alam dan sebagainya, dan mohon untuk bisa puas nanti ketika memberikan materi tidak terlalu panjang, karena setelah ini beliau akan langsung meluncur ke Tanjung Bulan Pulau Beringin. Doakan kami seluruhnya yang ke sana tetap sehat, lancar, tidak ada halangan di jalan sampai pulang kembali ke Palembang, Pak Kanwil, dan seluruhnya kita dalam kondisi sehat walafiat. Mari kita buka bersama sebelum mengikuti acara ataupun bimbingan materi yang disampaikan oleh Pak Kanwil dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kami juga ikut serta Ibu Dalam Persatuan Kemenak Kabupaten Bengkulu. Yang saya hormati Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kota Palembang, Akanda Desa Haji Disani. Yang saya hormati juga di sini hadir Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Kontesa. Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta bimbing di lingkungan Kemenak Kabupaten Bengkulu Selatan, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya jualan hingga kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita senantiasa istiqomah menjadikan sosok Nabi Allah Muhammad sebagai agungan kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakan Kemenak Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Haji Sarif, yang sudah mengundang kami ke Kabupaten Bengkulu untuk memberikan semacam pandangan secara umum terkait perkawinan di lingkungan Kemenak Kabupaten Bengkulu Selatan. Di hadapan saya ini adalah Katin, ya, calon pengantin. Tapi tadi ada istilah lawas itu apa maksudnya? Oh, yang sudah menikah. Oh, sudah menikah ya. Ya kalau gitu kita ini masuk yang lawas juga itu Pak Sarif. Saya tidak akan banyak memberikan semacam wejangan ataupun terkait bimbingan perkawinan di hadapan Bapak Ibu semuanya, karena menurut saya sebuah perkawinan itu adalah harus terpenuhi beberapa unsur yang wajib, ya. Karena setiap perkawinan itu pasti didasari oleh rasa cinta dan saling suka, ya. Karena tanpa itu mungkin bisa juga terjadi perkawinan, tapi menurut saya prosesnya tidak alami, tidak natural. Karena seringkali dulu kita mendengar bahwa perkawinan juga bisa terjadi karena proses perjodohan atau katakanlah kesepakatan antara kedua belah keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, sehingga bisa terjadi pernikahan atau perkawinan. Tapi menurut saya perkawinan ini juga harus didasari oleh atas dasar suka sama suka, saling mencinta antara satu dengan yang lain. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menyatukan, menghalalkan dari pasangan laki-laki dan perempuan yang semula itu mungkin dilatar belakangi oleh keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, ya. Yang tidak boleh itu agama yang berbeda. Nah, itu tidak boleh. Jadi menikah dalam syariat Islam itu haruslah atas dasar keyakinan atau agama yang sama, yaitu sama-sama Muslim. Boleh nggak menikah dengan orang non Muslim? Boleh nggak kira-kira? Dalam keyakinan umat Islam, umat Muslim itu tidak boleh. Ya. Dan di dalam aturan negara pun tidak ada yang memberikan ruang atau mengatur tentang pernikahan beda agama.
tidak ada. Jadi secara agama dan negara di Indonesia tidak dibenarkan menikah dengan berbeda agama. Kalaupun dalam prosesnya mungkin dalam perkenalan, dalam pergaulan, ya, terjadi pernikahan yang berbeda agama, itu salah satunya harus mengalah. Ya, misalnya laki-laki non-muslim atau perempuan yang non-muslim, kalau menikah, ya, untuk dicatat secara negara, maka yang bersangkutan haruslah menjadi satu keyakinan atau satu agama. Kalau muslim, yang non-muslim harus ikut, ya, dalam keyakinan pasangannya, baik yang laki-laki maupun perempuan secara muslim. Begitu juga sebaliknya. Juga tidak dibenarkan di agama-agama yang lain, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, juga tidak dibenarkan. Maka kalaupun ingin menikah dengan cara non-muslim, itu pun negara tidak membenarkan. Saya kira begitu ya Pak Haji Syarif ya. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya Indonesia sudah sangat tidak lagi ada kompromi dengan urusan itu. Jadi kalaupun kita sering dengar ya, ada artis yang menikah, laki-lakinya Kristen atau perempuan yang Muslim, ada pernikahan di situ, maka yakinlah bahwa itu pernikahannya tidak tercatat di negara atau tidak tercatat dalam konteks undang-undang yang ada di Indonesia. Bisa jadi mungkin mereka bisa menikah di Australia, Singapura, Amerika, Belanda, tapi di Indonesia itu tetap tidak diakui. Sehingga demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ini adalah aturan yang mutlak harus dipatuhi dan dipedomani oleh para pasangan calon pengantin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengutarakan tentang beberapa hal yang menjadi tujuan sebuah pernikahan. Tadi menyatukan, ya, pasangan laki-laki dan perempuan agar terjadi sebuah hubungan yang dihalalkan secara agama dan negara. Yang kedua, menurut saya tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan itu adalah untuk, ya, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah itu berharap, ya, dari pasangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini agar mendapatkan predikat, ya. Kalau saya melihatnya itu adalah predikat. Ya, hubungan itu tercatat, diresmikan secara agama dan disahkan secara agama dan dicatat secara negara. Tujuannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang ada yang tahu sakinah itu apa maksudnya? Sakinah itu dari bahasa Arab. Sakinah yaitu kedamaian. Jadi berharap dari pernikahan ini kita mendapatkan suasana hati atau suasana batin yang damai, ya. Dan setiap orang yang sudah menikah biasanya sudah merasakan itu. Jadi ciri-ciri dia sakinah atau tidak, itu di dalam hubungan keluarga itu atau suami istri itu ada kedamaian. Jadi kalau dia melakukan pernikahan tapi setiap hari ribut, setiap hari cekcok, setiap hari bertengkar, maka belum ada predikat sakinah bagi hubungan keluarga atau antara suami dan istri tersebut. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kedamaian? Ya, tentunya kita berharap antara pasangan suami istri ataupun calon pengantin ini harus betul-betul memahami karakteristik dari pasangannya masing-masing. Saya pesan untuk yang ibu-ibu, katakanlah suatu saat pasangan laki-laki atau pasanganmu, ya, yang pria itu melakukan sebuah kesalahan apapun, yang kecil, yang besar, ataupun yang katakanlah tidak mungkin bisa dimaafkan. Tapi saran saya, janganlah kau balas dengan kesalahan yang serupa,
atau lebih jahat lagi. Maksudnya tahu nggak? Kalau pasanganmu melakukan kesalahan, ya, janganlah kau balas dengan kesalahan yang serupa atau lebih berat lagi. Misalnya, pasanganmu selingkuh, ya, tidak boleh kau balas dengan kau harus berselingkuh pula. Pertama, memang itu tidak dibenarkan secara agama, dan yang kedua itu hanya menimbulkan efek yang tidak baik. Ya, kalau itu berbalas, maka risiko yang terberat itu adalah perceraian. Dan juga di hadapan Allah, melakukan perselingkuhan itu pasti tidak dibenarkan. Bagi pasanganmu yang sudah melakukan perselingkuhan, maka jangan kau balas dengan perselingkuhan. Ya, yang perempuan, yang ibu-ibu, kalau suamimu melakukan perselingkuhan, maka jangan kau balas juga dengan perselingkuhan. Cukup kau berdoa, semoga perselingkuhan yang dilakukan oleh pasanganmu itu bisa sadar, bisa bertobat, bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau kau balas dengan perselingkuhan, itu akan menambah, ya, situasi yang menjadi lebih buruk lagi. Dan itu bukan tidak mungkin akan membuat luka yang berkepanjangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah sakinah, ada yang sering kita dengar istilah mawaddah. Apa itu mawaddah? Ya, ada yang mawaddah, ada yang tahu mawaddah. Itu adalah rasa cinta. Jadi tujuan dari pernikahan itu selain sakinah, ingin kedamaian, yang kedua itu adalah mawaddah. Ya, menjalin suatu hubungan menjadi suatu hubungan yang menimbulkan rasa cinta, kasih sayang. Nah, karena dalam sebuah hubungan itu tidak ada paksaan atas dasar suka sama suka, maka tentu, ya, untuk menciptakan sakinah mawaddah atau yang kita sebut dengan cinta ini adalah suatu hal yang pasti bisa kita raih atau kita dapatkan dari sebuah hubungan pernikahan atau perkawinan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di hadapan saya ini menjadi keluarga yang sakinah atau calon-calon keluarga yang sakinah mawaddah. Dan berikut yang terakhir, warahmah. Amin. Ya. Warahmah ini apa? Tujuannya adalah, coba, warahmah. Warahmah itu adalah kasih sayang. Jadi idealnya menjadi pasangan pengantin ini, calon pengantin ini telah mendapatkan predikat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang damai, yang memiliki cinta dan juga memiliki kasih sayang di antara pasangan calon pengantin yang ada di hadapan saya ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira semua itu sangat mungkin kita dapatkan dengan cara berharap, berdoa, apa yang menjadi tujuan kita berkeluarga ini atau melaksanakan pernikahan atau perkawinan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah, ya. Ada orang menikah itu akan berakhir dengan perceraian. Ada juga orang baru akan mendapatkan cinta sejatinya setelah terjadi perceraian. Mungkin tidak mendapatkan pada pasangannya yang pertama, mungkin mendapatkan kepada pasangan yang berikutnya. Di sini ada yang sudah mau kedua kali. Ada nggak? Ya. Apapun yang terjadi, kita berharap semoga Bapak Ibu calon pengantin, ya, bisa segera menjadi pasangan suami istri yang mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah atas ridho dan juga atas restu dari kedua orang tua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak begitu mendalam, tidak begitu menyentuh. Intinya saya berharap proses cacing ini terus bisa dilaksanakan, win-win ini bisa terus dilaksanakan di lingkungan kantor wilayah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan, dan berharap pesan-pesan ini juga bisa menjadi semangat dan spirit bagi Bapak Ibu. Dan sebelum saya tutup, ada pesan lain, dan pesan ini menjadi program nasional ya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa itu? Tujuan dari sebuah pernikahan itu ingin membentuk keluarga yang sehat ya, lahir dan batin. Jadi jangan cuma ada dorongan lahirnya saja, tapi juga ada semangat dan spirit batiniahnya ya. Dan program ini berharap Bapak Ibu nanti akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, yang sehat lahir dan batin ya. Pernah dengar ada istilah stunting nggak? Tahu? Anak yang kekurangan gizi. Nah, jadi kami wajib menyampaikan agar pasangan suami istri atau perkawin yang dilaksanakan dalam proses bin-bin ini juga menyampaikan wawasan terkait bagaimana keluarga yang sehat lahir dan batin, dan mencegah terjadinya stunting ya bagi pasangan-pasangan muda yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian selain mencegah terjadinya stunting bagi pasangan pengantin yang baru, ya berharap keluarga-keluarga yang baru ini juga menjadi keluarga yang moderat, ya keluarga yang tidak selalu ya saling menyalahkan, yang egois, yang tidak menghargai antara satu dengan yang lainnya. Maka jadilah pasangan-pasangan yang moderat, pasangan-pasangan yang memiliki kasih sayang, toleransi, dan selalu ingin kedamaian, yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, tidak juga menghakimi orang lain tanpa alasan. Maka jadilah keluarga yang rukun, keluarga yang moderat, keluarga yang selalu mengedepankan ya nilai-nilai aturan, ya kebangsaan, dan juga selalu dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.